Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Hopefully you are fine. At this time, we will learn about how to make questions in simple present tense. Ya, pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dalam simple present tense. In the last meeting, we already discussed about how to make simple present tense. Ya, jadi di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat simple present tense in affirmative form dalam bentuk afirmatif, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. But it is better for us to remind again, to remember again what is the function of simple present. Jadi apa sih fungsi dari simple present? The function of simple present tense is for describing habits and general fact. Jadi fungsi dari simple present itu adalah mendeskripsikan kebiasaan dan menyatakan kebenaran umum. Ya, contohnya ya, for example, describing habit. Describing habit. Apa itu? Yaitu menggambarkan kebiasaan. Jadi menggambarkan atau menceritakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari misalnya ya. Jadi suatu aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi menjadi kebiasaan. For example, I drink tea every morning. Ya, saya atau aku minum teh setiap pagi. Jadi minum tehnya ini berulang-ulang ya, tidak hanya satu kali ya, tapi sering ya, atau mungkin selalu ya. Nah, di sini setiap pagi minum teh. The second example, she usually studies in the library. Nah, lihat ini ada kata usually, artinya biasanya, dia biasanya belajar di perpustakaan. Nah, ada biasanya, it shows that the activities happens more than once. Jadi aktivitas itu dilakukan atau terjadi lebih dari satu kali, yaitu biasanya ya, biasanya belajar di perpustakaan. Nah, how about general facts? Ya, bagaimana kalau yang menyatakan kebenaran umum? Nah, contohnya, the sky is blue. Ya, langitnya berwarna biru. Nah, ini fakta ya. Kalau langitnya tidak dalam keadaan mendung itu akan kelihatan berwarna biru. And the second example of kebenaran umum ini, the car is new. Mobil mereka baru ya. Itu suatu keadaan ya, suatu keadaan bahwa mobil mereka itu baru. Nah, sekarang kita mengingat lagi pola dari simple present tense. Masih ingat kan kalau pola dari simple present tense itu adalah subject plus verb one yang ditambahi s atau es. Oke. Before we discuss it more deeply, kita harus mengingat kembali ya, sebelum kita diskusi lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, kita ingat kembali pembagian dari jenis-jenis kalimat. Jadi jenis-jenis kalimat itu ada dua ya, verbal sentence and nominal sentence. Do you still remember that? What is verbal sentence? Verbal sentence is the verbal sentence means that the sentence predicate is a verb. In other words, the subjects to an activity in the sentence. Jadi, yang dinamakan verbal sentence itu adalah kalimat yang predikatnya adalah sebuah kata kerja. In other words, di lain kata ya, diistilahkan yang lain itu adalah subjeknya itu melakukan suatu aktivitas ya dalam kalimat itu. Ya, jadi subjeknya itu
to do something, melakukan sesuatu. Nah, itu yang dinamakan dengan verbal sentence. Example, contohnya ya, pay attention to the red boards. Ini dilihat nih yang yang tercetak merah nih ya. Jenny reads the books in the library every day seriously. Nah nih, reads itu artinya membaca. Ya, membaca itu berarti suatu aktivitas. Nah, suatu aktivitas maka dia jenisnya adalah verbal sentence. Second example, Jenny and Tiara read the books in the library every day seriously. Jenny dan Tiara membaca the books ya, buku di perpustakaan setiap hari dengan serius. Nah, lihat ya, ketika subjeknya itu Jenny, read-nya ada S-nya. Ketika subjeknya itu Jenny and Tiara, read-nya tidak ada S. Nah, karena ini menyesuaikan ya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, maka tidak ada S-nya ya, cukup verb one saja. Tetapi kalau subjeknya he, she, it, ya di sini contohnya Jenny kan she ya, maka verbnya, kata kerjanya harus ditambahi S. Nah, jenis kalimat yang kedua adalah nominal sentence. Apa sih nominal sentence? Nominal sentence itu ya berarti kalimat yang verbnya bukan kata kerja. Contohnya ya, Jenny is a student. Jenny adalah seorang murid. Seorang murid itu tidak ada kata kerjanya, tidak ada aktivitas di situ. Nah, di sini Jenny ya kata benda, terus a student juga kata benda. Maka ya, karena tidak ada kata kerjanya, tidak ada kata kerja aktivitasnya di situ, maka kalimat ini termasuk nominal sentence. Nah, Jenny and Tiara are students. Jenny dan Tiara adalah mahasiswa. Ya, di sini sama ya, tidak ada kata kerjanya, tidak ada aktivitasnya, maka di sini adalah nominal sentence. Nah, di sini dia pakai to be ya, be akan berubah is, am, are, depends on the subject, tergantung subjeknya. Nah, saya rasa itu cukup ya untuk mengingat kembali ya, merefresh kembali tentang pemahaman tentang simple present tense. Nah, ini we go to the interrogative sentence. Nah, kita masuk nih ke bagaimana sih cara membuat kalimat pertanyaan atau in English is interrogative sentence. Nah, sama juga jenis kalimat tanya ini dibagi menjadi dua, yaitu question word question and yes no question. Question word question, apa itu ya? Question word question itu adalah kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu ada what, who, why, where, when, how ya. What apa, who siapa, berarti menanyakan orang ya. Kalau what berarti menanyakan benda. Why kenapa, menanyakan alasan. Where di mana, berarti menanyakan tempat. When kapan, menanyakan waktu. Dan how bagaimana, berarti menanyakan cara ya, keadaan. Nah, ini yang dinamakan dengan question word question. Nah, sekarang jenis yang kedua adalah yes no question, yaitu apa? Pertanyaan yang jawabannya ya atau yes atau tidak atau no. Kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah pertanyaan yang kata tanyanya itu adalah apakah. Nah, kalian kalau ditanya apakah ya bla bla bla, mesti jawabannya yes atau no. Contohnya misalnya, apakah Jenny membaca di perpustakaan? Tentu saja jawabnya mesti ya atau tidak ya. Nah, ini loh yang dinamakan dengan yes or no question. Oke. Next. Nah,
Now, how to make question word question? Nah, sekarang bagaimana sih caranya membuat kalimat atau kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya? Nah, ini juga sama, terbagi menjadi dua, verbal sentence dan nominal sentence. Nah, kalau verbal sentence itu menggunakan ya ini yang pertama what, who, why, where, when, how. Ya ini question word-nya, kata tanyanya dulu ditaruh di depan. Nah, setelah itu pakai do ya, atau diikuti do atau does plus subject plus verb 1. Nah, do atau does depends on the subject, tergantung subjeknya. Kalau misalnya kita ini pakai do atau does ya, dilihat subjeknya. Kalau do berarti subjeknya itu I, you, we, they. Kalau does berarti dipakai untuk subjek yang he, she, it. Dan yang terakhir followed by verb 1, diikuti oleh verb 1. Ingat, tidak ada S di sini ya. Loh, kenapa kok tidak ada S-nya? Nah, S-nya ini pindah ke sini, ya kan? Jadi, ingat apapun subjeknya itu pakainya itu verb 1. Yang berbeda yang mana? Yang berbeda itu ini do atau does. Oke, next. Nah, ini example-nya, contohnya, diperhatikan baik-baik ya. Ini yang dicetak warna-warna ini yang ditanyakan. Misalnya ada kalimat, Jenny reads the books in the library every day seriously. Nah, di sini misalnya Jenny. Nah, kita mau tanya nih. Ya, tanya, kita tuh mau menanyakan Jenny. Jenny itu berarti kan orang. Kalau orang itu berarti siapa ya? Siapa? Nah, kita kata tanya yang digunakan adalah who. Nah, setelah who, do atau does. Kita lihat kita seandainya ya, misalnya kita menunjuk orang itu, kita kan tanya nama orang, namanya Jenny nih. Nah, berarti kita tunjuk orang itu namanya siapa? Itu kan sudah ketahuan jumlah orangnya atau siapanya ya. Oh, dia perempuan kan gitu. Berarti kan jumlahnya 1. Kalau jumlahnya 1 ya, kalau kita tanya kan orangnya jumlahnya 1 berarti pakainya does. Nah, langsung aja. Who does read? Nah, read ini pakainya verb 1. Who does read the books in the library every day seriously? Ya, siapa yang membaca buku di perpustakaan setiap hari dengan serius? Nah, Jenny. Oke. Second example. Sekarang contoh yang berikutnya, the books. Ya, kita menanyakan kata the books. The books itu benda. Benda berarti kata yang digunakan adalah what. Nah, what setelah itu diikuti do atau does. Nah, dilihat ya subjeknya ya. Karena ini kegiatan, siapa yang melakukan kegiatan itu? Oh, Jenny. Jenny itu termasuk she. Berarti pakainya does. What does Jenny read in the library every day? Nah, apa yang Jenny baca di perpustakaan setiap hari? Nah, oke. The third example. Nah, sekarang contoh yang ketiga. In the library. In the library artinya adalah di perpustakaan. Ini adalah tempat. Nah, kalau menanyakan tempat berarti kita menggunakan kata where. Ya, di mana. Nah, di mana diikuti does karena subjeknya adalah Jenny. Berarti when does Jenny read the books every day? Di manakah Jenny membaca buku setiap hari? Oke. Sekarang every day itu adverb of time, keterangan waktu. Kalau waktu berarti kata yang digunakan adalah kapan atau when. When does Jenny, ya masih does, kenapa? Karena subjeknya adalah Jenny. When does Jenny read the books in the library? Kapankah Jenny membaca buku di perpustakaan? Ya, Jenny reads the book in the library every day. Nah, sekarang seriously. Seriously itu adalah dengan serius. Ya, berarti menyatakan keadaan. Nah, di sini kata yang digunakan apa? Bagaimana. Nah, bagaimana berarti
question wordnya yang digunakan adalah how. How does Jenny read the books in the library? Masih sama ya, dia pakainya does ya. Does Jenny read the books in the library? Bagaimana Jenny membaca buku di perpustakaan? Oke, next. Example, the second example. Jenny and Tiara read the books in the library every day seriously. Sekarang coba kalian perhatikan dan bandingkan ya sama example yang tadi. Ini kalimatnya sama. Kira-kira yang berbeda yang mana ya? Nah, ini lihat. Di sini Jenny subjeknya ada dua. Bukan cuma Jenny tapi Jenny dan Tiara. Kalau yang example yang tadi itu adalah Jenny saja ya. Kita lihat kalau misalnya menanyakan Jenny dan Tiara sama ya, siapa? Sama who. Nah, ingat, lihat nih, di sini pakainya do. Nah, kenapa kok pakai do? Karena yang ditanyakan subjeknya itu orangnya itu more than one, lebih dari satu. Nah, makanya pakai do. Kalau yang tadi yang ditanyakan satu orang pakainya does. Nah, paham ya? Oke. The rest is just the same. Yang sisanya sama. Who do read the books in the library every day seriously? Nah, kalau yang ditanyakan the books-nya sama ya. What do Jenny and Tiara read in the library every day? Nah, kalau yang ditanyakan in the library di perpustakaan, where do Jenny and Tiara read the books every day? Nah, kalau yang ditanyakan every day sama, when do Jenny and Tiara read the books in the library? Yang ditanyakan seriously sama, pakainya how do Jenny and Tiara read the books in the library? Ya. Jadi perbedaannya dengan example yang pertama tadi adalah terletak pada apa? Ya, pada do atau does-nya. Di sini harus diperhatikan. Bagaimana kita melihatnya? Dilihat subjeknya. Kalau subjeknya satu ya, tergolong he, she, it, maka pakainya does. Kalau subjeknya I, you, we, they, ya, pakainya do. Oke. Next, nah kalau tadi itu kan verbal sentence yang pakai question word. Nah sekarang yang jenis nominal sentence ya. Kalau nominal sentence bagaimana? Sama. Yang pertama adalah question words-nya dulu. What, who, why, where, when, how, and followed by is, am, are. Nah, ini ciri dari nominal itu adalah menggunakan atau predikatnya menggunakan to be. To be-nya harus berubah. Berubahnya itu ada 3 kemungkinan ya, yaitu apa? Is, am, are. Nah, is, am, are. Nah, kalau subjeknya I, berarti pakainya am. Kalau subjeknya he, she, it, pakainya is. Kalau subjeknya you, we, they, pakainya are. Nah, setelah itu diikuti oleh subjek. Ya. Setelah itu baru ada diikuti oleh adjektif bisa, atau adverb of place, atau noun. Yang jelas, kalau dalam nominal sentence itu tidak ada kata kerja aktivitas ya. Makanya di sini adanya kata sifat, kata keterangan tempat, atau benda. Nah, itu yang dinamakan nominal sentence, itu pakai to be. Oke. Now, example. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Lihat nih, ada kalimat Jenny is my friend. Ya, Jenny adalah temanku. Kita mau tanya. Ya, tanya ini nih. Jenny itu siapa sih? Nah, jawabannya kan ini nih, my friend. Maka karena menanyakan orang siapa, berarti kita menggunakan who. Nah, terus setelah itu kita lihat
karena itu tidak ada kata keterangan, ada kata kerja di situ, tidak ada kata kerja kegiatan, maka yang digunakan adalah to be. Nah, to be-nya apa? Is. Kenapa is? Karena subjeknya adalah Jenny. Ya, who is Jenny? Jenny is my friend. Nah, kalau kita tanya profesinya apa gitu, kalimatnya adalah Jenny is a student gitu kan. Nah, kita tanya a student ini kan profesi ya. Nah, kita menggunakan what ya. What is Jenny ya. Nah, kalau what is Jenny ini yang ditanyakan adalah profesinya ya. Nah, profesinya. Kalau who ini bisa hubungannya dengan seseorang kan gitu. Nah, kalau what itu adalah profesinya. Terus yang kedua, yang berikutnya yang nomor 3 ini contohnya, Jenny and Tiara are in the library. Nah, Jenny dan Tiara ada di perpustakaan, the library. The library ini adalah sebuah tempat. Nah, kalau menanyakan tempat berarti menggunakan kata where. Nah, kita lihat di sini tidak ada kalimat aktivitas kan ya, ada Jenny dan Tiara di perpustakaan. Nah, ada noun di sini juga noun, maka yang digunakan adalah to be karena termasuk nominal sentence. Nah, to be-nya apa? Are. Kenapa kok are? Karena subjeknya Jenny and Tiara ya, tidak tergolong yang we, you, we, they, tergolong itu. Kalau Jenny and Tiara berarti they ya. Oke. Next, Jenny is smart. Jenny pintar. Smart ini berarti keadaan ya. Pintar itu keadaan. Berarti kata tanya yang digunakan adalah how, bagaimana. Diikuti oleh to be, is. Is kenapa is? Karena Jenny. How is Jenny? Bagaimana sih Jenny? Oh, Jenny is smart. Jenny pintar. Nah, after verbal sentence, after question word question, we come to yes no question. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana cara membuat yes no question, kalimat pertanyaan yes no question yang jawabannya apa tadi? Ya, yes atau no. Ya, sama dengan question word question, di sini juga dibagi dua, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Nah, kalau verbal sentence itu yang paling depan ini do atau does. Nah, do atau does, kemudian followed by s plus verb one. Ingat, di sini do atau does harus dilihat subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, pakainya do. Kalau subjeknya he, she, it, pakainya does. Dan diikuti oleh verb one. Ingat, verb one-nya ini tanpa ada s. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kok ada do atau does paling depan, itu artinya apakah. Nah, kalau kalian ditanya do atau does, jawaban kalian harus yes atau no dulu. Oke. Next, kita ke patternnya. Patternnya nih, lihat nih. Ya. Do, ya, do kalau subjeknya I, you, we, they plus verb one. Maka jika ada pertanyaan do subjek verb one, maka jawabannya itu hanya ada dua kemungkinan, yes atau no. Kalau yes diikuti terus kemudian diikuti I, you, we, they atau subjek do. Contohnya yes I do, yes you do, yes we do, yes they do. Nah, kalau jawabannya no, berarti no I don't. Ya, no I don't. Don't singkatan dari do not. No I don't, no you don't, no we don't, no they don't. Nah, gitu. Oke, itu yang verbal sentence. Next.
Nah, example. Nah, sekarang contohnya nih. Contohnya, Jenny and Tiara read the books in the library every day seriously. Nah, di sini ada kalimat ya, Jenny dan Tiara membaca buku di perpustakaan setiap hari dengan serius. Kita mau buat pertanyaan yes no question. Nah, selalu kita harus diawali dengan do atau does. Nah, kita lihat dulu nih subjeknya. Subjeknya adalah Jenny dan Tiara. Nah, misalnya kita mau tanya Jenny, Tiara, apakah Jenny dan Tiara tidur di perpustakaan setiap hari? Nah, apakah berarti do? Ya, kenapa do? Karena Jenny and Tiara. Do Jenny and Tiara tidur? Sleep. Nah, ingat, sleep di sini tidak boleh ditambahi s atau es in the library every day. Jawabannya no, they don't. Oh, tidak. Ya, mereka tidak tidur di perpustakaan setiap hari. Nah, pertanyaan yang kedua. Do Jenny and Tiara read the books in the library every day seriously? Apakah Jenny dan Tiara membaca buku di perpustakaan setiap hari dengan serius? Yes, they do. Ya, mereka membaca buku di perpustakaan setiap hari. Nah, di sini yes, they do. No, they don't. Okay, next. We come to yes no question in nominal sentence. Nah, sekarang kita membahas tentang yes no question dalam bentuk kalimat nominal sentence. Kalau nominal sentence yang pertama adalah is, am, are. Ya, is, am, are. Nah, jadi to be-nya itu ditaruh paling depan. Kemudian diikuti oleh subjek. Setelah itu adjective atau adverb of place atau kata benda. Nah, nanti jawabannya mesti hanya ada dua kemungkinan, yes atau no. Kalau yes berarti subjek is, am, are. No, subject is, am, are plus not. Oke. Nah, itu tadi kalau misalnya are itu kalau subjeknya you, we, they. Jawabannya berarti kalau yes berarti yes you are, yes we are, yes they are. Ya. Kalau no berarti no you are not, ya. No we are not, no they are not. Nah, oke. Nah, kalau he, she, it, maka pakainya adalah is, ya. Is he, nah, is she, is it. Nah, diikuti oleh adjective, adverb of place, or noun. Maka jawabannya adalah kalau ya berarti yes, he is, yes, she is, yes, it is. Nah, kalau jawabannya no berarti no, he is not. No, she is not. No, it is not. Oke, jadi dibalik aja nih. Yang asalnya is he menjadi yes, he is. Is she is. Is it is. Ah, seperti itu. Nah, sekarang kalau subjeknya I berarti am, I, ya. Adjective, adverb of place, or noun. Jawabannya am I? Ya, yes I am bisa atau yes you are bisa ya. Depends on the context, tergantung konteks kalimatnya. Yang jelas kalau ada to be paling depan berarti jawabannya yes atau no. Kalau misalnya no berarti no, no I am not. Kita ke example. We go to the example of nominal sentence in questions, ya, especially in yes no question. Look at to the first example. Jenny is smart. Ya, Jenny pintar. If you want to make a yes no question about Jenny, sekarang kalau misalnya kita mau buat kalimat pertanyaan yang yes no question tentang Jenny, ya, ingat yes no question berarti jawabannya mesti
yes atau no. Ya, for example, kita mau ngomong apakah Jenny pintar? Jenny is smart. Jenny pintar. Kalau apakah, kita tinggal balik aja ya menjadi is Jenny smart. Kalau ada to be paling depan, itu artinya apakah ya. Is Jenny smart? Apakah Jenny pintar? Yes, she is. Ya, dibalik. Yang asalnya is Jenny atau is she, kalau dijawab menjadi yes, she is. Jenny is a student. Is Jenny teacher? Is Jenny a teacher? No, she is not. Nah, kalau no berarti ditambahi not. Jenny and Tiara are in the library. Apakah Jenny dan Tiara di perpustakaan? Nah, to be-nya ditaruh paling depan. Are Jenny and Tiara in the library? Yes, they are. That's all the example of yes no question in nominal sentence. Okay, next you will see a video about what questions, and watch out carefully and try to understand what the content. Salsa always wakes up at 5 o'clock in the morning since she sets her phone alarm at that hour. Then she exercises for about 30 minutes so that she is always healthy and don't easily get sick. At 5:30, she tidies up her bed, then takes a bath. After that, she gets ready for school. She usually leaves her room at 6:15. Her mom is at the kitchen to make breakfast and she helps her prepare coffee for her mom and dad and milk for herself. They usually have breakfast together, but sometimes her dad goes to work earlier, so her mom will put the food in the lunchbox and her dad will have breakfast at his office. Well, after you hear the text or salsa activity, please do your assignment. Make 2 questions based on the information you've heard before. Ya, salsa daily activity tadi setelah mendengar monolog tentang kegiatan salsa sehari-hari. Now please make 2 question. Buatlah 2 kalimat atau 2 kalimat pertanyaan ya berdasarkan informasi yang telah kalian dengar tadi. Then type your questions in chat column. Jadi kalian bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat. And don't forget to write down your name and your absent number. Ya, jangan lupa menulis nama kalian dan nomor absen kalian. Okay, thank you. See you next time. Have a nice learning. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.